Baik anak-anak, di sini Pak Stevi akan mencoba menjelaskan bagaimana cara memfaktorkan ya. Nah, dalam memfaktorkan suatu persamaan kuadrat itu ada beberapa bentuk. Di sini mulai dari yang pertama itu ada namanya bentuk distributif. Nah, bentuk distributif itu secara umum bentuknya seperti ini ya. AX kuadrat plus minus BX sama dengan 0. Nah, dan apabila ini difaktorkan, bentuk umumnya akan menjadi seperti ini anak-anak. Karena di sini unsur yang sama adalah X, X-nya itu bisa dikeluarkan, kemudian akan A plus minus B. Jadi seperti ini anak-anak ya secara umum. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba dengan contoh. Misalkan ada contoh. Misalkan 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya kita memfaktorkan persamaan ini? Jadi di sini kita dapat melihat faktor yang sama dulu, unsur yang sama dulu, maaf. Unsur yang sama adalah x. Jadi x kita bisa keluarkan. Nah, kemudian kita lihat di sini, di depan x nanti akan ada angka ya, karena di sini 3x kuadrat. Nah, di sini 3, di sini 12. Dari 3 dan 12 kita cari FPB-nya yang paling yang sama ya. Kita cari FPB-nya. Bilangan yang terbesar itu adalah kalau di sini 3 ya. Apakah 3 jika dikalikan bisa menjadi 12? Oh, ternyata bisa. Berarti 3 kita bisa keluarkan. 3 kurung. Nah, di sini kan A. Berapakah di sini? Nah, jadi begini. Kita cek di sini, ini kan 3x, di sini 3x kuadrat. 3x dikali berapa biar menjadi 3x kuadrat? Tinggal dikali x. Nah, baru kurang 3x ya. 3x dikali berapa menjadi 12x? Nah, menjadi min 12x, berarti di sini min 3 dikali berapa menjadi 12 dikali 4. Nah, berarti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, berarti akan menjadi 3x kali x kurang 4 sama dengan 0. Inilah bentuk faktornya. Dan apabila ditanyakan akar-akarnya, ini kan ada dua bentuk ya. Di sini ada 3x dan di sini ada x kurang 4. Jadi ketika dicari akar-akarnya, berarti akan menjadi 3x sama dengan 0 atau x kurang 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kalian hitung aljabar. Berarti di sini x-nya sama dengan 0 atau di sini ruas kanan ruas kiri sama-sama kita tambahkan 4 agar kurang 4 ini tereliminasi sehingga akan menjadi x sama dengan 4. Jadi kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya akan menjadi 0 kurang 4 0,4 himpunan penyelesaiannya. Jadi seperti ini anak-anak untuk bentuk yang pertama. Baik anak-anak, kita ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu adalah bentuk selisih kuadrat. Jadi bentuk umumnya seperti ini anak-anak. Jadi kalau kalian menemukan soal yang model seperti ini, karena ini bentuk selisih kuadrat, ketika dijabarkan dia akan menjadi A tambah B dikali A kurang B. Nanti bentuk faktornya akan menjadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau ada contoh seperti ini? Mari kita ke contoh. Contoh misalkan yang pertama adalah x kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Ya. Nah, di sini kita lihat ada dua bentuk kuadrat. Yang pertama adalah di sini. Ini x kuadrat. Di sini adalah 16. 16 ini juga berasal dari sebuah bilangan kuadrat ya, yaitu 4 kuadrat. Ya kan? 16 itu berasal dari 4 kuadrat kan? Jadi ketika kita faktorkan maka akan menjadi di sini x, di sini x. Jadi faktornya adalah tambah 4 kurang 4. Jadi seperti ini anak-anak.
Jadi ketika kalian ditanyakan akar-akarnya, maka akan menjadi ini terbagi dua. Ini adalah X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Ruas kanan, ruas kiri ini ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dikurangkan 4 untuk mengeliminasi tambah 4 ini, sehingga akan menjadi X sama dengan min 4. Sedangkan ini ruas kanan ruas kiri sama-sama ditambahkan 4 untuk mengeliminasi kurang 4 ini, min 4 ini, sehingga akan menjadi X sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 4,4. Jadi ini untuk contoh yang pertama. Kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalkan 9x kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Nah, kita cek di sini 9x kuadrat itu berasal dari sebuah bilangan kuadrat, yaitu 3x kuadrat. Sedangkan 25 juga berasal dari 5 kuadrat. Sehingga ketika kita mau memfaktorkan, maka faktornya akan menjadi 3x sama dengan 0. Kalau di sini tambah 5, berarti di sini kurang 5. Sama seperti tadi, jika ditanyakan akar-akarnya, maka akan menjadi 3x tambah 5 sama dengan 0 atau 3x kurang 5 sama dengan 0. Ruas kanan ruas kiri dikurangkan 5 untuk mengeliminasi positif 5, maka 3x sama dengan min 5, sehingga X adalah min 5/3, atau yang di sini berarti ruas kanan ruas kiri sama-sama ditambahkan 5 akan menjadi 3x sama dengan 5, sehingga X sama dengan 5/3. Jadi himpunan penyelesaiannya min 5/3,5/3. Jadi seperti ini anak-anak untuk bentuk yang kedua, yaitu selisih kuadrat. Baik anak-anak, kita ke bentuk yang ketiga, yaitu bentuk kuadrat sempurna. Jadi secara umum bentuknya adalah ax kuadrat plus minus bx tambah c kuadrat sama dengan 0. Jadi kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, ketika kalian ingin memfaktorkan, maka bentuk umum yang kalian akan dapatkan akan menjadi a plus minus c dikuadratkan. Maka kalian akan dapat seperti ini, ya. Nah, bagaimana kalau ada contoh? Contoh misalkan seperti ini anak-anak, ya. 25x kuadrat tambah 30x tambah 9 sama dengan 0. Nah, misalkan ada seperti ini soalnya. Nah, kita cek di sini. Ini berasal dari sebuah bilangan kuadrat, ini berasal dari bilangan kuadrat. Kalau 25x kuadrat berasal dari 5x kuadrat. Kan begitu? Sedangkan kalau 9 berasal dari 3 kuadrat. Jadi kalau kalian ingin memfaktorkan, bentuk yang kalian dapatkan dari sini adalah 5x tambah 3 dikuadratkan. Jadi seperti ini sama dengan 0. Nah, dapatlah seperti ini. Jadi ketika kalian ditanyakan akar-akarnya, ya, ini kuadrat ini ya anak-anak ya. Jadi kalau seandainya kalian tuliskan 2 kali 5x tambah 3, kemudian dikali 5x tambah 3, itu sama saja. Dituliskan seperti ini pun boleh, ya, tidak masalah. Jadi ketika kalian mencari faktor-faktornya, berarti kalian cukup ambil satu saja, 5x tambah 3, ya, sama dengan 0. Ruas kanan, ruas kiri sama-sama dikurangkan 3 untuk menghilangkan atau mengeliminasi positif 3, sehingga akan menjadi
5x sama dengan min 3. Jadi untuk nilai x-nya sendiri itu adalah min 3/5. Ingat anak-anak, di sini 2. Di sini kuadrat ya. Berarti ada 2 ini. Berarti baik x1 maupun x2-nya itu bernilai min 3/5. Jadi himpunan penyelesaiannya misalkan kalian tuliskan HP sama dengan himpunan penyelesaian min 3/5, min 3/5 ya, atau x1 x2 sama dengan min 3/5 seperti ini anak-anak ya. Semoga bisa dipahami. Baik anak-anak, ini adalah bentuk yang terakhir. Ini adalah bentuk umum yang biasanya kita temui ya. Kita langsung ke contoh saja. Misalkan contoh yang pertama di sini x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini persamaan ini adalah untuk nilai A itu sama dengan 1. A-nya itu bernilai 1 ini ya. A bernilai 1, x kuadrat kan di sini ada koefisien x yaitu 1. Nah, dari sini yang bisa kita lihat adalah di sini sudah pasti x-nya kuadrat ya. Berarti ketika kita ingin mencari persamaan ini, maka kita buat seperti ini. Di sini x, di sini x sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan mencari seperti ini anak-anak. Carilah dua buah bilangan ya, carilah dua buah bilangan. Ketika dia dikalikan itu menghasilkan 2 ini ya. Ketika dia dikalikan itu menghasilkan 2, sedangkan ketika dia dijumlahkan itu menghasilkan negatif 3 ini, negatif 3. Nah, carilah dua bilangan itu. Kalau kalian seperti ini, kalian akan mencari faktor-faktornya. 2 itu kan berasal dari 1 kali 2 saja kan, atau 2 kali 1. Berarti hanya dua bilangan itu saja yang pasti ya, yang pasti. Berarti di sini kita tulis 2 1 2 1. Nah, seperti ini. Sekarang kita cek apakah 2 ditambah 1 itu sama dengan min 3? Oh, bukan. Berarti salah. Seandainya di sini kita ubah jadi negatif 2. Negatif 2 ditambah 1 apakah negatif 3? Oh, itu bukan juga. Ternyata kalau negatif 2 ditambah 1 itu kan hasilnya adalah negatif 1. Berarti tidak. Berarti di sini kita ganti dengan negatif 1. Apakah negatif 2 ditambah negatif 1 itu menghasilkan negatif 3? Oh, benar. Kalau benar berarti ini kita juga rubah. Ini ya, negatif 2 ditambah dikali negatif 1 kan hasilnya adalah 2. Jadi kita gunakan di sini adalah min 2 min 1. Jadi kita sudah dapatkan faktornya. Di sini adalah x kurang 2 dikali x kurang 1 sama dengan 0. Sehingga kalau ditanyakan akar-akarnya kita bagi 2 lagi kan sama seperti tadi. Berarti x kurang 2 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Ruas kanan ruas kiri ditambahkan 2 untuk mengeliminasi min 2 sehingga akan menjadi x sama dengan 2. Sedangkan di sini akan menjadi x sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2,1. Jadi seperti ini ya. Baik anak-anak, kita masuk ke contoh yang terakhir. Di sini sedikit berbeda dengan contoh 1 dan contoh 2 tadi karena di sini A-nya tidak sama dengan 1. Di sini A sama dengan 3. Sama seperti tadi awalnya ya, karena di sini 3x kuadrat, maka kita dapat tuliskan di sini 3x, di sini juga 3x sama dengan 0. Pak Sevi tulis ulang soalnya di sini ya. Di sini kan 3x kuadrat tambah 8x. Di sini Pak Sevi kasih batas ya. Tambah 4 sama dengan 0. Jadi di sini yang bisa kalian lakukan, karena di sini A-nya bernilai 3, nanti ini kalian bagi 3. Salah satu dari ini kalian bagi 3 nanti.
Kemudian kita di sini kalikan, di sini 3, di sini 4. Kita kalikan 3 dan 4, hasilnya adalah 12 ya. Nah, jadi sekarang langkahnya sama seperti tadi, hanya kita pakai di sini 12 dan 8. Jadi carilah sebuah bilangan ketika dia dikalikan itu menghasilkan 12 dan ketika dia dijumlahkan itu menghasilkan 8. Nah, kalian cek faktor dari 12. Faktor dari 12 itu kan 12 1, kemudian 6 2, kemudian 3 dan 4. Nah, yang bisa menghasilkan 8 dari ketiga pasang ini kan yang 6 dan 2. Jadi kita gunakan 6 dan 2. Di sini 6, di sini 2, di sini 6 dan di sini 2. Mari kita cek 6 tambah 2 apakah 8? Ternyata benar. 6 kali 2 apakah 12? Ternyata juga sudah benar. Jadi kita dapat gunakan di sini tambah 6, di sini tambah 2. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kalian bisa sederhanakan salah satu dari ini. Ya, kalian sederhanakan, yang paling mudah adalah sederhanakan ke 3x tambah 6. Berarti di sini kita sederhanakan. 3 dibagi 3 1. Ya. 6 dibagi 3, di sini 2, di sini 1. Sehingga kita akan dapatkan persamaan yang baru. X tambah 2, di sini 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini persamaannya. Setelah itu ketika kalian akan mencari akar-akarnya sudah sama seperti soal-soal sebelumnya. Jadi ketika kalian mencari akar yang pertama, misalkan di sini x tambah 2 sama dengan 0 atau 3x tambah 2 sama dengan 0. Berarti di sini kalian bisa gunakan ruas kanan ruas kiri dikurangkan 2 akan menjadi x sama dengan min 2. Sementara di sini kalian kurangkan ruas kanan dan ruas kiri dengan 2 akan menjadi 3x sama dengan negatif 2. Sehingga x-nya akan bernilai min 2/3. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya di sini ya akan menjadi min 2, min 2/3. Jadi seperti ini anak-anak beberapa hal yang bisa Pak Sevi jelaskan berkaitan dengan memfaktorkan dan mencari bentuk akar. Semoga bisa dipahami dengan baik.